Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kubulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain pada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin belum juga ngomong, saya sudah mau ketawa. Astagfirullahaladzim. Kamu muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya, di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ya, yang sok tahu ya tentang hukum ya, lepaskan ya, berkoar-koar di YouTube supaya dapat konten. Itu aja sebenarnya dia tuh buat konten ya, dengan cara ya lepaskan si Kaci. Wah, bawa Ustadz Abdul Somad ya, bawa Nikita Mirzani. Bikin kita geli. Nah, terus dia orang-orang Kristen kan, pendukung KC ini kan selalu mengatakan bahwasanya tentang bagaimana penyidikan, bagaimana tentang penangkapan itu atas intervensi, katanya, intervensi dari para pejabat gitu ya. Padahal jelas tidak ya, dan ini disampaikan langsung oleh dari orang Kristen itu sendiri, yang dimana beliau pakar hukum gitu. Jadi bikin kita ngakak ini nanti kelakuan Saifuddin Ibrahim nih. Demikian kaum muslimin videonya. Tetapi saya tidak bicara pertama tentang Nikita Mirzani. Saya mau bicara dulu tentang Muhammad Kacé yang 2 hari yang lalu mestinya dilepaskan oleh penyidik, oleh Bareskrim, oleh polisi karena tahanannya sudah lewat. Oleh karena itu, apapun alasannya, polisi demi hukum, demi keadilan harus melepaskan MKC. Satu, tahanannya sudah lepas, sudah kelewat waktu. Yang kedua, jaksa sudah mengembalikan berkas untuk dilengkapi oleh polisi, tapi polisi juga sudah tidak mampu untuk memenuhi target, sehingga dengan sendirinya MKC harus dilepaskan demi hukum. Yang ketiga, sebenarnya kasus MKC ini bukan satu kasus, tetapi ada kaitannya dengan kasus Abdul Somad, karena sumber segala video-video MKC berkait dengan videonya Abdul Somad. Dengan berita acara yang pernah diperiksa pada tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, bulan sekian, bla 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 bla. Nah, ketika mendengarkan itu, pengacara yang barunya yang ditunjuk, yaitu Pak Komarudin dan kawan-kawan, tentu bertanya, yang mana itu Pak? BAP yang mana itu Pak? Coba sini, kami pelajari dulu, ya kan? Dipelajarilah, ya kan? Dan ditanyanya ulang kembali kepada kliennya, kepada tersangka, dalam hal ini Pak MKC, satu demi satu, poin demi poin. Apakah begini, kalau tidak dia tandain, oh ini tidak begini, atau dirubah, tidak begini Pak, tidak begini. Atau dia keberatan sama sekali, bisa saja kami tidak mau terima BAP itu, atau memang ada yang diterima, ada yang tidak. Jadi koreksi ulang oleh pengacaranya bersama kliennya. Jadi kemudian sampai ke kejaksaan yang pemeriksaan baru, ya itu berjalan sesuai dengan kehendak tersangka dan pengacaranya. Begitu Pak, terima kasih. Iya, berarti yang sampai tanggal 5 ini nggak ada gunanya ya? Saya mau tanya dulu. Pertanyaan atau jawaban yang tidak sesuai, mereka rubah Pak. Nanti penyidik mengetik baru bahwa keterangan tersangka yang pada tanggal bulan sekian, yang poin sekian, ada perubahan. Jadi semua dikoreksi itu Pak. Baru kemudian yang terakhir inilah nanti yang dipakai lagi untuk kejaksaan. Begitu Pak. Terima kasih. Ya silahkan Pak Raja DS. Mungkin ada pemikiran. Berarti kasus ini aja. Pertanyaan kedua, mengatakan intervensi. Intervensi itu bisa terjadi, yang dikatakan intervensi apabila pihak-pihak lain yang tidak terkait dalam penanganan perkara. Kalau jaksa dalam hal ini memang itu wewenang dia,
Karena semua berkas perkara sebelum ke pengadilan yang oleh penyidik harus diserahkan atau melalui kejaksaan. Karena nanti kejaksaan yang membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dia berwenang, bukan intervensi bahasanya. Kalau intervensi itu umpamanya ada dari instansi lain atau Pak Presiden. Pak Presiden pun nggak boleh, dia selalu berkata itu masalah hukum. Saya tidak bisa mengintervensi. Tapi kalau kejaksaan dalam hal ini memang wewenangnya, itu namanya adalah wewenang dan tanggung jawabnya, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya sebagai jaksa. Jadi masalah lazim saya udah jawab, itu pernah ada dan lazim apabila ditemui adanya unsur-unsur yang bisa dimasukkan pasal yang baru. Nah yang kedua, bicara intervensi, itu bukan intervensi, memang itu wewenang jaksa. Terima kasih Pak Hendro. Nah demikian tadi kamu simin videonya. Ketika Saifuddin dan kerani-keraninya ya, Saifuddin CS, terus Paul Zhang CS ya, pendukung-pendukung KC ini ya mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada Kosman Kostea ini atas dasar intervensi gitu ya, dari para pejabat, dari inilah, dari itulah, dari presiden lah, dari ini, dari itu ya, dari wakil presiden bawa istana. Tidak masuk di akal mereka itu, memang otak-otak mereka itu memang betul-betul sungsang gitu ya, membela buta itu ya begitu. Jadi memang ya orang-orang bodoh ini selalu berbuat hal-hal yang konyol. Jadi kalau kita cerita masalah kekonyolan mereka ini ya, kita jadi ingat apa namanya tuh film Chaplin itu atau Mr. Bean. Bodoh tapi merasa benar gitu, bodoh tapi merasa pintar gitu ya. Jadi itulah macam Mr. Bean ya. Masih mending SpongeBob. Itu jadi segala sesuatu apa yang disampaikannya itu semuanya menampar muka mereka sendiri ya, macam tahu aja hukum nih, macam Saifuddin Ibrahim ngomong saya belepotan. Sudah pun begitu, sekarang ini malah sibuk ngurusi Nikita Mirzani. Koordinator ya, artinya kan seperti Saifuddin Ibrahim ini kan koordinator lapangan untuk ngurusi KC. KC di dalam penjara tersiksa ya kan, nah babak belur, makan tai. Weh, yang di luaran asik makan di restoran. Asik makan di restoran ya, berkicau-kicau, beli HP baru. Sudah pun begitu, Nikita Mirzani pula yang diurus. Atau apa ya, mungkin nampak oleh mata Saifuddin Ibrahim itu bahasanya Nikita Mirzani itu mungkin menarik bagi dia, oleh karena mungkin ya tahu sendiri kan begitu. Saifuddin Ibrahim bikin kita ngakak, bikin kita geli. Orang-orang bodoh merasa pintar ya, orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini. Macam kalau saya kata ya, Saifuddin Ibrahim itu mirip SpongeBob ataupun mirip Mr. Bean ya. Bodoh tapi merasa pintar gitu. Geli saya. Oke kamu simin, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.